Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di video kali ini, saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Pada hari ini, kita akan membahas topik mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, atau yang disingkat dengan Husemas. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat. Sekolah berada di tengah masyarakat, sehingga perlu dukungan dan dukungan dari masyarakat dan juga lingkungan. Artinya di sini yaitu perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua, perlu kerjasama yang luar biasa, saling pemahaman antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai program pendidikan, berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan baik moral dan juga material dari masyarakat. Bahkan masyarakat utama yang menjadi bagian sentral yang ada di dalam kawasan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Jadi mustahil jika di sekolah bisa melepaskan diri dari ikatan batin dengan masyarakat. Sekolah tidak bisa jumawa seolah-olah dia bisa berdiri sendiri, seolah-olah dia bisa membuat program sendiri, melakukan dan menganalisis serta menjalankannya sendiri, tanpa butuh support dan juga dukungan dari masyarakat di lingkungannya. Nah, ini akan dianalisis jauh bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama, kenapa kerjasama itu perlu, apa kaitan antara sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan. Jadi intinya sekolah itu tidak bisa sendiri tanpa adanya hubungan dan juga ikatan dengan masyarakat sekitar di tempat dia berada. Bapak dan teman-teman, begitulah hubungan antara sekolah dengan lingkungan. Untuk itu, untuk pemahaman yang lebih jelas, kita masuk kepada pengertian atau definisi mengenai hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi Husemas. Husemas ini merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan antara dua bagian muncul satu pengertian yang sama. Hubungannya tentu hubungan baik yang harmonis antara masyarakat dengan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan pengertian dan pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan atau membuat sebuah program, maka pihak lain akan memahami bahkan mendukung, tidak hanya dalam bentuk moral saja, kadang-kadang ada juga dalam bentuk dukungan material. Konsep ini yang sebenarnya harus diluruskan dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan yang ada di sekolah atau perguruan tinggi. Ada kerjasama yang didesain, yang direncanakan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai bentuk organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan dalam berbagai hal yang sebenarnya butuh dukungan dan juga support dari mereka. Maka ada istilah yang namanya pendidikan adalah ibaratkan 3 tungku sejarangan. Mungkin ini tidak asing lagi kita dengar. Nah, arti dari 3 tungku sejarangan ini adalah ada tiga belah pihak, antara lain sekolah, anak,
dan juga masyarakat. Masyarakat ini banyak, terdiri dari orang tua, masyarakat pada umumnya, dunia kerja, dan siapapun yang ada di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Bapak dan teman-teman, terkadang ada muncul di pikiran kita, yaitu kalau memang hubungan antara sekolah dan masyarakat didesain secara sadar, dikelola secara sadar oleh lembaga sekolah, satuan pendidikan yang ada di sekolah, betul memiliki tujuan yang jelas. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Mungkin pada guru dan kepala sekolah bisa memahaminya, tetapi bagaimana dengan orang tua siswa, masyarakat pada umumnya, yang waktu anaknya banyak dihabiskan di sana? Ada tuntutan ketika ada satu pemahaman yang sama. Ketiga belah pihak ini harus saling mengingatkan, saling berinteraksi untuk membangun proses pendidikan itu, baik untuk si anak. Jadi, mereka pun terlibat secara batin. Orang tua misalnya. Orang tua merupakan bagian dari masyarakat. Ketika orang tua tidak paham atau tidak mengerti tentang tujuan pendidikan ini, ketika orang tua tidak mengerti dengan setiap program yang diberikan pada anak yang dilaksanakan oleh sekolah, yang notabene semuanya adalah untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill, soft skill si anak, barangkali akan terjadi penolakan. Tapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dengan konsep serta membangun untuk proses pendidikan ketika si anak ada di rumah. Ketika si anak tidak berada di sekolah, bahkan dukungan moral dan juga material orang tua rela bayar mahal karena ada pemahaman bahwa itu adalah untuk kepentingan tujuan pendidikan, untuk tujuan anaknya sendiri. Tapi selama ini karena ada terlepasnya kondisi satu pihak yang tidak memahami sampai ke sana, karena tidak dilibatkan, karena tidak diikut sertakan. Nah, dalam kerja Husemas ada keterlibatan langsung ataupun tidak langsung masyarakat dan orang tua di dalam proses lembaga pendidikan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuannya untuk menilai program sekolah, sehingga sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa, seakan-akan keputusan mereka dibuat oleh mereka, adalah suatu program yang memang luar biasa hebat dan bermanfaat untuk semua belah pihak. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun dan lingkungan sekolah itu akan jauh luar biasa lebih objektif, sehingga itu menjadi pemasukan untuk sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri atau program-program berikutnya, sehingga nilai program yang dibuat akan jauh lebih punya manfaat untuk siapapun ketika itu dilaksanakan. Artinya gini, banyak kepala banyak pandangan, banyak pemahaman akan jauh lebih baik daripada pandangan atau pemahaman sendiri. Dan ketika kita melibatkan, menghasilkan satu produk melalui pikiran banyak sumbangan,
pikiran dan pendapat seharusnya menjadi lebih baik dibandingkan hanya pendapat kita sendiri. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut ke tujuan yang ketiga, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Jadi, ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika siswa, lingkungan terlibat, potensi peserta didik jauh akan lebih tergali dan tersalurkan, lebih potensial untuk mengembangkan potensi mereka. Kenapa? Karena ketika di sekolah disiapkan si anak, maka di rumah ada yang menerima dengan konsep yang sama. Ada yang mengingatkan ketika si anak ada di lingkungan masyarakat. Pada umumnya, mereka melakukan apapun tetap pada akhirnya ada masyarakat yang mengingatkan kalau terjadi suatu kondisi, suatu keadaan, si anak lost control dari kondisi seharusnya. Jadi, kesemua bagian saling berinteraksi untuk membangun potensi peserta didik. Salah satu contoh yaitu anak-anak cabut dari sekolah. Ketika masyarakat pada umumnya tidak diikutsertakan, tidak memahami tujuan dari pendidikan, anak-anak cabut untuk bermain games, maka masyarakat yang melihatnya tidak akan ada mengingatkan anak tersebut, bahkan membiarkannya. Tapi, ketika masyarakat dilibatkan pada pendidikan ini, bekerja sama dengan mereka, dukungan, maka masyarakat tadi juga akan mengingatkan, seperti, kenapa kamu cabut? Ini kan jam pelajaran. Sehingga anak akan jadi takut karena ini waktunya belajar, bukan bermain. Begitu juga di rumah, ketika ada tugas, ada orang tua yang akan mengingatkan. Jadi tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan terhadap anak didik. Kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua meyakini akan memiliki satu pandangan pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk pembagian informasi, kajian-kajian tertentu. Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung, sehingga lambat laun secara pasti mereka akan mulai mengerti. Ketika mengerti, pada saat itulah dukungan kita peroleh. Meskipun anaknya tidak sekolah di situ, tapi karena pemahaman tersebut, mereka akan selalu memberikan dukungan karena saling merasa terlibat. Kemudian yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas jauh lebih hebat daripada hanya sekedar tanggung jawab, dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin, lembaga sekolah dan masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang berpotensial baik secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir di sekolah muncullah manusia-manusia yang hebat. Karena apa? Karena kerjasama antara sekolah dan masyarakat tadi yang memperlancar suatu proses pendidikan di sekolah. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut kepada fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi ini ada, yang pertama dilihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat, yaitu yang pertama sebagai agent of change. Artinya, sekolah menjadi lembaga pembaharu.
Pembaharu berarti melakukan sesuatu menjadi baru, yang mengintroduksi perubahan pengetahuan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti, cara berpikir yang dulu levelnya begini sekarang menjadi lebih baik, etika dan juga karakter yang baik. Kemudian yang kedua yaitu selecting agency, di mana sekolah merupakan sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya. Memilih di sini bukan berarti membedakan mereka. Dalam hal memberikan pembinaan kemampuan itu agar setiap individu dapat dikembangkan potensinya masing-masing dalam rangka memberikan sebuah pembinaan. Kemudian yang ketiga yaitu class leveling agency, di mana di dalam kelas ini sekolah sebagai lembaga peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat, yang akan mengulangi sekaligus menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Kaya atau miskin itu merupakan sama, karena baik di mata Tuhan tidak ada perbedaan antara kaya dan juga si miskin. Kemudian yang keempat yaitu assimilating agency. Sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari tradisi yang tujuannya itu diharapkan untuk bisa menjadi satu tim dalam kesatuan bangsa, jadi tidak terpecah belahkan. Kemudian fungsi administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat dilihat dari fungsi masyarakat dalam sekolahnya. Tadi kan dilihat dari sekolah dalam masyarakat, sekarang masyarakat dalam sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah satu lembaga, satu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat, dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak, dan itu harus diyakini. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, sekolah pada prinsipnya merupakan satu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekolah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan juga output. Kita bahas yang pertama, input. Input itu terdiri dari sebuah tujuan, nilai, dan juga norma yang dijalankan oleh atau di sekolah. Yang kedua, sementara sekolah itu sendiri merupakan sebuah proses, yaitu proses pembelajaran selama periode tertentu. Kemudian setelah proses tersebut, maka akan melahirkan sebuah output. Output merupakan lulusan untuk membangun masyarakat menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya, yaitu menghasilkan manusia yang berkualitas. Masyarakat ini berfungsi sebagai sumber atau supplier, yaitu menghasilkan. Masyarakat itu juga berfungsi sebagai konsumen. Dan peserta dalam proses pendidikan di sekolah merupakan peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah
masyarakat itu sendiri berfungsi sebagai peserta didik dari proses pendidikan. Begitulah kiranya bagaimana hubungan antara sekolah dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan sekolah. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui pengertian dan juga tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat ini, kita masuk kepada unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama, sekolah sebagai pusat pendidikan formal, merupakan perangkat masyarakat. Yang kedua, orang tua siswa. Yang ketiga, siswa dan guru. Unsur-unsur ini merupakan unsur yang akan mensukseskan sebuah berdirinya sekolah. Kemudian kita masuk kepada manfaat dari terkelolanya hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar dengan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan sekolah. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu pemenuhan sarana dan juga pemenuhan prasarana. Dan yang keempat yaitu pemenuhan sumber daya dan juga biaya. Begitulah kira-kira manfaat dari terkelolanya sebuah puskesmas. Kita lanjut kepada teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Teknik ini yang pertama yaitu laporan kepada orang tua. Jadi di dalam teknik ini perlu sebuah pelaporan terhadap orang tua peserta didik. Kemudian melalui buletin sekolah. Yang ketiga yaitu melalui surat kabar. Ternyata di dalam teknik pengelolaan puskesmas ini juga masuk kepada surat kabar. Yang keempat, event-event sekolah dengan melakukan pameran terkait dengan karya-karya yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa yang dididik langsung di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu open house atau kunjungan ke sekolah. Bahkan sebaliknya, kunjungan ke rumah siswa. Jadi open house ini bisa orang tua yang mengunjungi sekolah atau sekolah yang mengunjungi rumah siswa. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini macam-macam yang bisa dijadikan penggunaan media sosial ini sangat banyak, bisa menggunakan handphone, komputer, dan lain sebagainya. Sebenarnya teknik pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat ini macam-macam yang bisa dijadikan teknik dalam pengelolaan puskesmas. Jadi sebenarnya teknik dalam pengelolaan puskesmas ini tidak terbatas, namun banyak yang bisa dijadikan teknik di dalam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Begitulah sekiranya bagaimana begitu pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat ini, di mana sebuah sekolah tidak akan berdiri jika tidak adanya dukungan dari masyarakat, dan tidak akan terlahirnya masyarakat yang berkualitas tanpa adanya sebuah sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.